Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fafila rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmatnya. Maha besar Allah dengan kekuasaannya. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan kesempatan untuk melakukan amal saleh. Mudah-mudahan amal saleh yang kita lakukan ini benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Fafila rahimakumullah. Ada beberapa ayat Al-Quran yang di dalamnya adalah rahasia-rahasia yang Allah benar-benar rahasiakan. Maksudnya apa? Yang pertama, terkandung hikmah bahwa yang mengetahui segala sesuatu di dunia ini hanyalah Allah. Kenapa? Karena semua adalah ciptaan Allah. Dan yang maha tahu tentang ciptaannya adalah Allah. Yang kedua adalah supaya kita bertafakkur, supaya kita berpikir bahwa Allah lah zat yang maha besar, Allah lah zat yang maha kuasa, Allah lah zat yang mengetahui, yang mengatur seluruh alam, yang menciptakan, yang memenuhi kebutuhan. Dan insya Allah dengan bertafakkur kita semakin beriman, yakin kepada kekuasaan Allah. Insya Allah. Apa saja yang menjadi rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya yang tercantum dalam surah Luqman, surat ke-31 ayat terakhir atau ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah pengetahuan tentang as-sa'ah, hari kiamat. As-sa'ah itu kalau dalam bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya jam. Jam itu detail, dari mulai detik, menit sampai ke jamnya. Nah, as-sa'ah ternyata digambarkan datangnya hari kiamat itu detail. Dari mulai harinya, jamnya, harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, detail sekali. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril yang pada saat itu menyerupai manusia, ditanya tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat, Rasul menyampaikan yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Itu artinya apa? Rasul benar-benar tidak diberikan pemahaman atau pengetahuan tentang kapan persisnya datang hari kiamat. Rasul hanya menyampaikan ciri-ciri, baik ciri-ciri besar maupun ciri-ciri kecilnya. Nah, jadi artinya kalaupun sekarang nanti ada orang memprediksi, meramalkan akan datangnya hari kiamat pada hari ini, tanggal sekian, bulan ini, ya, tahun sekian, maka wajib bagi kita yang beriman kepada Allah tidak percaya. Karena itu menyangkut akidah, menyangkut keimanan kita. Wajib tidak percaya. Itu rahasia pertama dari Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat. Hanya Allah yang tahu. Kemudian yang kedua, wa yunazzilul ghaiz. Dan Allah menurunkan al-ghaiz. Al-ghaiz itu aslinya berarti kebaikan-kebaikan. Nah, diterjemahkan atau ditafsirkan al-ghaiz itu adalah hujan. Karena apa? Hujan itu sebetulnya ketika Allah turunkan baik semua. Tidak ada yang tidak baik. Ya, dalam sebuah penelitian justru hujan ini menyembuhkan penyakit. Artinya tidak ada yang kemudian Allah turunkan melalui hujan itu adalah kejelekan. Makanya ketika turun hujan, kita diminta untuk berdoa. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan hujan yang kau turunkan ini bermanfaat dan sangat-sangat bermanfaat. Tanah yang kering tandus menjadi subur, sungai yang kering mengalir lagi airnya, sumur-sumur yang kering pun akan keluar airnya. Inilah hujan al-ghaiz, dan Allah menggunakannya wa yunazzilu. Nazzala itu artinya turunnya bertahap-tahap. Kadang pagi hujan, siang hujan, sore hujan, malam hujan. Kadang di sini hujan, di sini tidak hujan. Di sini hujan, di sana tidak hujan. Biasanya begitu. Kenapa? Karena bertahap-tahap. Dan Allah lah yang membagi itu. Jadi mohon maaf, sekalipun nanti ada pawang-pawang hujan, itu bukan berarti mereka lebih hebat daripada takdir Allah tentang turunnya hujan. Sebab dalam konsep kemusyrikan, itu justru Allah akan memberikan apa yang menjadi kepercayaan orang-orang musyrik untuk lebih menenggelamkan. Nauzubillah. Maka kita tidak boleh. Kita mau hajatan, kita mau ada kegiatan-kegiatan besar, tidak perlu kita panggil pawang hujan, sekalipun itu musim hujan.
Kalaupun hujan, alhamdulillah, tidak perlu kita cela, banyak berdoa. Karena salah satu di antara waktu yang mustajab adalah ketika Allah turunkan hujan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Dan hanya Allah yang mengetahui tentang rahim. Perkembangan janin di dalam rahim itu hanya Allah yang tahu. Memang sekarang sudah ada alat yang canggih, ya, teknologi yang canggih. USG bisa mengetahui kelaminnya janin, bisa mengetahui panjang dan beratnya janin. Tapi mereka, alat itu tidak bisa mengetahui bagaimana sel-sel yang berkembang, bagaimana ruh ditiupkan. Hanya Allah yang maha tahu itu. Sampai kemudian waktu untuk melahirkannya. Memang ada HPL, hari perkiraan lahir. Namanya saja perkiraan, tidak tepat. Nah, Allah lah yang kemudian akan menentukan ini lahir hari apa, jam berapa, kapan, di mana, semuanya Allah yang menentukan. Itulah tentang rahim. Maka sekalipun kemudian sekarang ada teknologi, itu sebagai ikhtiar kita untuk lebih berhati-hati, untuk lebih memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk janin yang ada di dalam rahim. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu tentang apa yang akan dia lakukan besok atau apa yang akan dia dapatkan besok. Sekalipun kita sudah berencana, besok saya mau datang ke sini, besok saya mau melakukan ini, besok saya mau dapat ini. Rencana, ikhtiar, usaha itu wajib bagi kita. Ketentuan kita mendapatkan ini, melakukan ini, itu dari Allah. Maka ketika kita sudah berencana untuk melakukan kesini, kemudian sampai kita bisa melakukannya, itu atas izin Allah. Sebaliknya, ketika kita sudah berencana melakukan ini dan ternyata kita tidak mampu melakukan itu pun atas kehendak Allah. Yang penting ada rencana, ada ikhtiar, ada usaha yang kita lakukan. Kenapa? Kalau semuanya kita gantungkan kepada Allah, sekalipun pada hari itu kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, maka Allah akan ganti ikhtiar kita dengan pahala. Satu poin yang sangat berharga bagi kita ketika Allah ganti ikhtiar kita dengan pahala. Bukankah kita mengharapkan itu? Jadi rencana, ikhtiar, planning itu sangat penting, tapi bukan penentu hasil dari apa yang akan kita dapatkan besok atau apa yang akan kita lakukan besok. Makanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, dan kita bertawakal, pasrahkan semua urusan hanya kepada Allah. Kemudian yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu di bumi mana dia akan dimatikan, akan wafat. Karena kita sudah tahu rahasia kematian itu 3. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah tempat, yang ketiga adalah cara. Sama sekali kita tidak akan pernah tahu ini. Waktu ada pagi, siang, sore, malam. Tempat itu ada di rumah, ada di jalan, ada di laut, ada di gunung, ada di rumah sakit. Cara itu ada dengan sakit, ada sepertinya tidak kena apa-apa, ada yang mungkin kecelakaan, terbakar, dan lain sebagainya. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kemudian kita menyiapkan bekal kita ketika kematian menjemput diri kita. Jadi tidak ada satupun orang yang tahu di tempat mana, di bumi mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata ketika seseorang sudah ditentukan untuk meninggal di tempat itu, maka dia akan mendatangi tempat kematiannya, dan semuanya dirahasiakan oleh Allah. Dirahasiakan oleh Allah. Maka kaum muslimin hadinallahu wa iyyakum rahimakumullah, yang benar-benar perlu kita persiapkan adalah amal kita. Kita bermohon kepada Allah agar sisa hidup yang ada pada diri kita ini benar-benar untuk beramal soleh, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tutup dengan innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui dan maha mengenal. Kita sepertinya sangat mengenal diri kita, sangat mengenal istri kita, sangat mengenal anak kita. Tapi sebetulnya kita semua adalah makhluk Allah. Maka Sang Khaliqlah yang menciptakanlah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui diri kita, suami istri kita, anak-anak kita. Maka bermohonlah kepada Allah, semoga kita semua dalam perlindungannya. Dan insya Allah ketika kita wafat,
berpisah antara jiwa dan raga, ruh dan jasad ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Segala kebaikan dan kebenaran datang dari Allah, segala khilafan dari diri saya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.